Evakuasi korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur resmi ditutup. Polda Jawa Timur akan segera memulai penyelidikan terkait dengan insiden yang merenggut 67 korban jiwa. Tragedi ambruknya bangunan bertingkat di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur telah merenggut 67 korban jiwa dan 104 santri luka-luka. Di hari terakhir evakuasi, perwakilan Pondok Pesantren Al-Khozini meminta maaf kepada seluruh keluarga korban. Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya para santri. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili keluarga dalam, manakala kami belum bisa memberikan pelayanan kepada santri secara maksimal, dan kami juga mohon maaf kepada semua masyarakat yang mungkin dalam perjalanan hari pertama sampai hari ini ada hal-hal yang kurang mengenakkan hati. Setelah evakuasi resmi ditutup pada Selasa 7 Oktober, penyelidikan menyeluruh akan dilakukan untuk mengetahui sebab ambruknya bangunan pondok pesantren. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Julius Abbas memastikan proses hukum akan berjalan. Ini terkait dengan proses upaya penegakan hukum ya. Kalau bicara penegakan hukum, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa hal ini pasti akan tetap kita lakukan ya. Namun tentu menunggu dari proses pembersihan, proses evakuasi seluruh korban ini berhasil dilakukan. Mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi bilang potensi jerat pidana, perdata hingga sanksi administratif dapat dikenakan pada pengelola pondok pesantren jika terbukti ada kelalaian. Terlebih, bangunan pondok pesantren diduga tidak berizin. Menurut saya potensi pelanggaran hukum, Mbak ya, dalam kasus robohnya bangunan Ponpes Al-Khozini Sidoarjo ini akan meliputi sanksi pidana, juga sanksi administratif dan sanksi perdata yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak pengelola pondok pesantren, kontraktor, konsultan perencana atau pengawas serta pihak lain yang terlibat ya dalam pembangunan tanpa standar atau izin. Nah, dalam pidananya ini kalau memang terbukti adanya kelalaian hasil daripada penyelidikan ya, teman-teman Polda Jawa Timur, karena ini menimbulkan korban jiwa, maka pelaku yang nanti akan ditetapkan tentunya akan bisa dijerat dengan pasal pidana terkait dengan kelalaian ya, misalnya pasal 359 kelalaian mengakibatkan orang mati, atau Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung ya. Sementara itu, pemerintah memastikan akan mengaudit sejumlah pondok pesantren mencegah insiden berulang. Itulah keprihatinan kita, dan nanti harus kita berubah semua pola. Pada pesantren tidak boleh membangun sendiri, harus ada tim teknisi. Soal gotong royong itu boleh, tapi bahwa harus ada ilmunya. Kita minta kepada semua pesantren yang lagi bangun tidak boleh membangun tanpa ada kalkulasi teknik. Tragedi ambruknya pondok pesantren di Sidoarjo jadi alarm pentingnya keamanan dan keselamatan konstruksi bangunan di lingkungan pendidikan. Informasi terkini dari proses identifikasi korban meninggal dunia akibat pondok pesantren ambruk kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Kika Madona di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Selamat pagi Kika. Jadi kami ingin mengupdate di pagi hari ini. Data hingga saat ini sudah ada berapa jenazah korban ambruknya pondok pesantren Al-Khozini yang berhasil teridentifikasi?
Ya, Disti dan juga saudara, jadi data terbaru atau informasi terbaru yang kami terima untuk proses identifikasi ini sudah dilakukan terhadap 18 jenazah korban ambruknya dari Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur. Yang artinya lebih dari 30 jenazah hingga saat ini juga masih dalam proses identifikasi dan menunggu, yang mana proses identifikasi ini dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan mengumpulkan data baik itu postmortem maupun antemortem dari pihak saudara kandung, anggota keluarga maupun orang tua dari korban meninggal dunia dari Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur ini. Sementara itu juga dilakukan proses penyelidikan seperti pengidentifikasian terhadap sejumlah barang-barang yang juga kemudian identik dari korban. Jadi proses identifikasi ini dilakukan tidak hanya di Surabaya, Jawa Timur, tetapi juga dilakukan ke Jakarta, yang artinya DNA ini juga dikirimkan ke Jakarta untuk mempercepat proses identifikasi terhadap lebih dari 30 korban meninggal dunia dari ambruknya Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur. Yang harapannya untuk proses identifikasi ini akan rampung dalam waktu 2 minggu ke depan. Identifikasi masih terus berjalan dan harapannya juga anggota keluarga yang saat ini juga masih menanti, kalau berdasarkan pantauan kami di lapangan tidak jauh dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini masih banyak anggota keluarga yang menanti proses identifikasi yang saat ini sedang berjalan. Yang mana harapannya jika nantinya proses identifikasi ini sudah rampung, identitas dari masing-masing korban meninggal dunia ini juga kemudian sudah terungkap seperti itu, nantinya akan langsung dibawa oleh anggota keluarga yang saat ini juga masih menanti proses identifikasi yang saat ini sedang berlangsung. Demikian Adisti. Oke, jadi sudah ada 18 korban yang berhasil teridentifikasi. Diharapkan 2 minggu ke depan proses identifikasi sudah bisa selesai semuanya. Kika, bagaimana dengan proses penyelidikan yang dilakukan oleh polisi saat ini? Kemarin dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, yang mana proses hukum terkait dengan peristiwa ambruknya bagian musola yang ada di Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur ini baru akan dilakukan setelah proses identifikasi dari seluruh korban ini juga kemudian sudah dilakukan, dan juga proses pembersihan dari lingkungan Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur ini rampung dilakukan. Sehingga nantinya untuk proses hukum ini akan dilakukan seperti itu, yang mana sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur bahwa hingga saat ini pemanggilan saksi belum dilakukan, yang artinya sekali lagi untuk proses hukum dari kasus ambruknya Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur ini baru akan dilakukan setelah nantinya seluruh korban telah teridentifikasi dan juga kemudian diserahkan kepada anggota keluarga seperti itu. Hal ini juga menjadi satu hal yang juga kemudian saat ini sedang dinanti bagaimana proses hukumnya, karena memang ada sejumlah anggota keluarga yang berharap menuntut agar proses hukum terkait dengan peristiwa ambruknya Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur ini juga bisa kemudian dilakukan atau diterapkan seperti itu. Karena memang mereka melihat adanya kelalaian seperti itu terhadap konstruksi bangunan, sehingga hal ini juga kemudian harapan dari sejumlah anggota keluarga yang menantikan bagaimana proses hukum dari ambruknya Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur nantinya, yang mana tadi sudah ditegaskan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, proses hukum akan mulai dilakukan setelah seluruh jenazah berhasil teridentifikasi. Tentunya untuk peristiwa ambruknya Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur ini menjadi catatan besar, tidak hanya di wilayah Jawa Timur saja tetapi juga nasional seperti itu. Bahkan kemarin juga telah disampaikan oleh Muhaimin Iskandar, Menko, yang menyatakan bahwa nantinya akan ada proses audit seperti itu terhadap sejumlah bangunan pondok pesantren yang ada di wilayah Indonesia seperti itu. Yang mana kalau berdasarkan data yang kami terima, yaitu sebanyak 42.369 pondok pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini akan menjadi concern untuk kemudian melihat bagaimana konstruksi bangunan, audit dari lokasi yang juga kemudian pondok pesantren yang ada di seluruh wilayah Indonesia tersebut, yang mana ini menjadi catatan penting supaya nantinya peristiwa ambruknya dari Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur ini tidak terulang di sejumlah pondok pesantren lainnya yang ada di wilayah Indonesia. Sementara itu dari pemerintah pusat juga sudah menyatakan bahwa saat ini dari kementerian sedang memetakan untuk pondok pesantren yang nantinya juga kemudian akan menjadi perhatian seperti itu untuk proses renovasinya. Di antaranya adalah pondok pesantren yang rawan dan juga pondok pesantren yang berusia tua. Sehingga dua hal ini juga kemudian menjadi catatan agar nantinya peristiwa dari ambruknya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur tidak terulang di lokasi-lokasi lainnya. Demikian Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Kika Madona melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur.